Poseidon mengangguk setuju. Oke, karena kamu bilang begitu, maka aku akan menunggu di sini selama 3 jam. Kesepakatan antara Dewa Laut Poseidon dan Qin Yichen berjalan dengan baik. Tapi pemandangan ini berubah di mata surga mencuri tangan suci dan orang lain di sekitarnya. Satu bidang bintang sudah cukup untuk membiakkan dewa, tidak peduli ukuran dan skala dewa. Selama Anda memiliki ketuhanan, Anda bisa menjadi dewa liar. Jika dewa-dewa liar dikenali oleh Zeus, mereka bisa menjadi kekuatan iman yang melekat pada 12 dewa utama. Dan kepercayaan yang berafiliasi ini, sambil meraih kepentingan mereka sendiri, dapat memberikan para dewa ini kemungkinan yang dapat diabaikan untuk menjadi dewa utama. Dapat dikatakan bahwa sarana promosi di dunia ini, semuanya, awalnya adalah bidang bintang. Hanya dengan star teritori Anda bisa menginjakkan kaki di puncak dunia. Dan ini hampir diketahui semua orang. Sekarang Poseidon, dewa laut, mengirim bidang bintang begitu saja, semua orang agak iri. Terutama tangan suci pencuri surga. Dia pikir dia melampaui dewa pencuri dewa dan ingin membangun kepercayaannya sendiri. Alasan mengapa dia melakukan sesuatu untuk dewa laut adalah karena dia ingin menerima hadiah yang murah hati dari dewa laut. Tapi sekarang, kesempatan ini diambil oleh orang lain. Bagaimana dia bisa berdamai di dalam hatinya? Menyaksikan Qin Yichen pergi, tangan suci pencuri surga diam-diam berkata di dalam hatinya. Anak ini, kamu harus merawatnya ketika kamu melihat ke belakang. Lord Seagot hanya memiliki begitu banyak bidang bintang. Jika Anda membagi satu, akan ada satu yang lebih sedikit. Anda tidak boleh membiarkan dia mencuri barang-barang saya. Tangan pencuri surga terus menghitung dalam hatinya berapa banyak yang bisa dia lakukan hanya dalam 3 jam. Pada akhirnya, cahaya dingin melintas di mata Heaven Stealing Hand, dan dia memikirkannya. Selama orang ini terluka, sehingga dia tidak bisa pergi ke alam rahasia, dia bisa menyelesaikan krisisnya sendiri. Memikirkan hal ini, tangan suci pencuri surga diam-diam meninggalkan kuil Dewa Laut. Tubuh secara bertahap bersembunyi dalam cahaya dan bayangan. Di sisi lain, setelah Qin Yichen meninggalkan kuil Dewa Laut, dia membawa Lin Bai kembali ke tempat tinggalnya. Langkah ini hanya untuk membuat Dewa Laut Poseidon dan yang lainnya merasa bahwa mereka memiliki rencana besar dan perlu membuat senjata rahasia untuk memenuhi rahasia. Kasus. Hanya dengan postur seperti itu Poseidon, Dewa Laut, dengan patuh dapat menyerahkan harta karun di alam rahasia. Dilihat dari situasi sebelumnya di alam rahasia, sebagian besar senjata sihir di alam rahasia ini cocok untuk digunakan sendiri. Mampu menggunakan cara yin dan yang dengan cerdik menunjukkan bahwa orang ini juga memiliki pemahaman yang baik tentang cara yin dan yang. Apalagi setelah melihat alam rahasia, bagaimana menggabungkan dua kekuatan di alam rahasia kecil, dan menciptakan dua sisi yin dan yang. Sebelum melihatnya, Qin Yichen tidak pernah berpikir bahwa ada metode yang begitu sederhana dan efektif. Setelah melihatnya, itu seperti berantakan. Qin Yichen tidak pernah keberatan meminta nasihat dan pembelajaran orang lain. Sekarang dia telah mendapatkan segalanya di alam rahasia ini. Dia lebih bersedia untuk mengambil senjata ajaib ini ke tangannya dan mempelajarinya dengan cermat. Setelah kembali ke halaman, Qin Yichen tidak melakukan apa-apa selain duduk di halaman sambil minum teh. Cangkir demi cangkir, seluruh prosesnya sangat nyaman. Dari waktu ke waktu, Matt dan Li Yun akan mengajarkan beberapa poin penting dari latihan ini. Semua ini jatuh ke tangan-tangan suci pencuri surga, dan tindakan Qin Yichen membuat hatinya gatal. Apa yang sedang dilakukan Lord of Light ini? Kamu tidak perlu melihatnya bersiap untuk eksplorasi alam rahasia. Mungkinkah alam rahasia sudah memiliki sarana yang dia tinggalkan? Ini benar-benar tidak mungkin. Jika orang itu bisa meninggalkan hartanya di depanku, dia bukan hanya dewa liar. Tangan suci pencuri surga hanya berdiri di halaman, menatap Qin Yichen, mencoba mencari petunjuk darinya. Tapi sayangnya, Qin Yichen tidak memperhatikannya sekarang. Setelah menginstruksikan Li Yun, Qin Yichen menatap Matt lagi. Setelah pertukaran sederhana antara keduanya, Qin Yichen berhenti. The Holy Hand of Stealing Heaven buru-buru menatap Qin Yichen, karena takut kehilangan gerakan kecilnya. Dia mengambil cangkir teh, menyesapnya, dan meletakkannya. Baik, berdiri. Dilihat dari ekspresinya, dia sepertinya telah mendapatkan banyak, dan dia terlihat lega. Mungkinkah dia sudah selesai memasak apa yang aku butuhkan sebelum aku menyadarinya? Tidak, mengapa dia menguap? Apakah karena Anda terlalu lelah? Pasti ada alasan mengapa orang yang telah menguasai kepribadian ilahi bisa begitu bermasalah. Menonton setiap gerakan Qin Yichen dengan gugup, tangan suci pencuri surga tiba-tiba merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Mencuri harta orang lain. Langkah pertama adalah mengamati kata-kata dan ekspresi. Anda perlu mencari tahu di mana harta pihak lain disembunyikan dari tindakan dan sikap pihak lain. The Heaven Stealing Hand jelas memiliki keyakinan penuh pada kemampuannya untuk mengamati kata-kata. Tapi sekarang dia memandang Qin Yichen, dan dia bingung. Tidak peduli bagaimana dia menebak, dia tidak bisa mendapatkan informasi yang dia inginkan dari Qin Yichen. Bahkan sekarang, dia tidak tahu apa yang telah disiapkan Qin Yichen untuk menjelajahi alam rahasia.
Dan apakah dia telah membuat persiapan apapun? Spekulasi yang tak terhitung jumlahnya membuat Heaven Stealing Hand jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Dan keputusasaan ini mendorong citra Qin Yichen di hatinya semakin tinggi, dan akhirnya mencapai titik sejajar dengannya. Bagaimana mungkin seseorang seperti Heaven Stealing Hand mengakui kekuatan pihak lain? Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Qin Yichen ditempatkan pada level yang sama dengannya. Aku tidak melihatmu cukup kuat. Heaven Stealing Sage memutuskan untuk melepaskan spekulasi acaknya. Dia merasa telah jatuh ke dalam permainan yang diatur oleh Qin Yichen, dan dia harus mengubah pemikirannya sebelum dia bisa keluar. Tapi Qin Yichen tidak tahu sama sekali sekarang. Lin Bai, yang menuangkan teh di sampingnya, diam-diam mengiringkan suaranya ke Qin Yichen. Saudara Qin, apakah Anda hanya menonton orang ini tergantung di halaman? Dia tidak menganggapnya mengganggu. Aku bosan menontonnya. Orang ini tidak benar-benar berpikir kita tidak bisa mendeteksinya, kan? Mendengarkan pertanyaan Lin Bai, Qin Yichen hanya menyeringai, dan melewati tangan suci pencuri surga tidak seperti orang lain. Bahkan jika pihak lain menjabat tangannya di depannya, Qin Yichen tidak menjawab. Kembali ke kursi dan berbaring, Qin Yichen perlahan mengiringkan suara ke Lin Bai. Kenapa kamu tidak pergi bermain dengannya? Di mana Lin Bai mendengar ini? Gembira. Dia melompat, dan lompatan ini menakuti Sage pencuri surga yang curiga bahwa dia telah melakukan tangan dan kaki di cangkir teh. Tubuh bersandar ke belakang. Tubuh bagian atas langsung dipelintir 180 derajat, dan itu dihindari dengan berbahaya. Tetapi pencurian tangan suci surga hanyalah manusia fana. Dia belum memperoleh status ilahi dan tidak memiliki tubuh ilahi. Di bawah tindakan kekerasan ini, pinggang dan anggota tubuhnya kewalahan. Klik. Suara yang renyah. Pinggang lamaku. The Heaven Stealing Saint memiliki wajah berkabung dan hampir menangis di tempat. Pemrakarsa semua ini, Lin Bai, mengambil teko, mengangkat tutupnya dan meliriknya, dan menuangkan teh ke tangan pencuri surga. Tuan Guang, tehnya dingin.